A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalik nablu bima kanu yafsukun. Shadaqallahul Adzim. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Aji Soekardi beserta seluruh keluarga. Kemudian yang kami muliakan guru-guru kita semua yang pada pagi hari ini masih tetap istiqomah gitu ya, untuk bersama-sama mendengarkan kajian Zoom Online Asy-Syifa ini rahimakumullah. Kemudian segenap para pengurus yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang mendapat anugerah dari Allah ya, kemuliaan rahimakumullah. Kemudian yang sangat dimuliakan Allah ya, seluruh jamaah Zoom Online Asy-Syifa ya, bapak-bapak ibu-ibu semuanya, okay, seluruh wilayah Indonesia ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan seluruh jamaah ini jadi jamaah-jamaah yang mendapatkan banyak ilmu, sehingga Allah menganugerahkan kuatnya iman, mantapnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya mengambil sebuah tema mengungkap kronologi umat yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu sehingga mereka dikutuk Allah ya, dilaknat Allah menjadi ya binatang yang namanya kera dan babi. Masya Allah, ini rupanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang butuh kita ketahui, gini, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka pada saat itu di antara masyarakat Madinah itu sudah didiami oleh 3 kelompok kabilah besar, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini memang menyebar ke seluruh dunia. Ya, kemudian orang-orang Yahudi ini memilih eksodus ya, menuju ke yang namanya Yasrib ini, yang dulu belum dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, 3 kelompok kabilah besar itu yang disebut dalam sejarah itu ada namanya kabilah Bani Qainuqa. Kemudian ada kabilah Bani Quraidah.
Kemudian ada kabilah namanya Bani Nadir. Ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan membaca sejarah ya dari kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah pada waktu Nabi Muhammad itu menginjakkan kakinya ada di kota Madinah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja ya ada alasannya. Kenapa kabilah-kabilah itu eksodus menuju ke Yasrib. Yasrib ini Madinah Bapak Ibu yang belum dirubah namanya ya oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah atau di Yasrib ini, maka Rasulullah rupanya memprogram nama kota itu dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Ngerti ya? Itu diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW yang asalnya itu Yasrib. Nah, ngerti? Karena mereka sudah mengetahui, jadi maksudnya kabilah-kabilah itu sudah perso Bapak Ibu. Sudah mengetahui pemberitaan dari kitab suci mereka. Yaitu kitab Taurat. Ya, juga kitab Injil. Ini kan termasuk ahli kitab. Ya, Yahudi dan Nasrani. Tetapi ini yang Yahudi. Ngerti ya? Karena dia sudah mengetahui pemberitaan dari kitab mereka itu. Bahwa di kota ini, maksudnya kota Madinah ini, nanti akan ada seorang yang diutus menjadi nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Dan ini rupanya juga sudah disampaikan oleh seorang nabi yang namanya Nabi Isa. Nabi Isa itu rupanya sudah dimuat, Bapak Ibu, ada di kitab-kitab mereka. Ya, itu namanya Ahlul Kitab. Nah, kemudian Nabi Isa ini pernah mengatakan, mari sekarang itu kita baca, Pak Jiandi, surat 61, Pak Ji. Surat 61 As-Soff, ayat yang ke-6. Saya bacakan. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum saddiqan lima baina yadayya minat Taurat musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Gimana saya Pak Jandi? Dan ingatlah Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israil, sesungguhnya utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar orang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi maksudnya berita tentang Nabi Muhammad itu sudah dimuat oleh Allah di dalam kitab Taurat. Juga sudah dicantumkan oleh Allah di dalam kitab Injil.
Makanya Nabi Isa alaihissalam salah satu di antara adalah seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah, lalu dituruni oleh Allah kitab namanya kitab Injil. Ini Nabi Isa. Dan nama Isa itu, Bapak Ibu, di dalam Quran, itu selalu dikonotasikan dengan nama ibunya. Ini coba mari panjenengan bersane. Tidak ada nabi dan rasul yang dihubungkan ke nama ibunya. Satu-satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Nabi Isa itu memang ditakdirkan Allah itu seorang nabi dan rasul yang tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ayah. Begitu. Dan Nabi Isa itu adalah masih keturunan Terah, yaitu Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub, Bapak Ibu. Ya, mempunyai anak keturunan sampai kepada Nabi Isa ini. Nah, Nabi Isa ini, Bapak Ibu, telah menyampaikan, ya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Ya, ngaten. Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku. Yaitu kitab Taurat maksudnya, Bapak Ibu. Yang memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, atau di situ dalam kurung Muhammad. Akan tetapi tatkala rasul yang namanya Nabi Muhammad itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, ternyata mereka mengatakan, wah ini tidak masuk akal, ini sihir ini. Kan kata Bapak Ibu. Ini magic ini. Nah gitu. Berarti kan walaupun belakangan orang-orang Yahudi tadi Bapak Ibu, setelah terbukti ada seorang nabi dan rasul yang diutus yang namanya Nabi Muhammad itu, ternyata mereka mendustakan. Ngeten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal mereka itu eksodus menuju ke Madinah itu sebenarnya dia sudah ada di dalam kitab mereka itu, maksudnya itu pemberitaan bahwa nanti akan ada seorang nabi dan rasul itu yang akan diutus oleh Allah. Nah, ternyata setelah diutus, nabinya mereka ingkar. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah tentang kesombongan orang-orang Yahudi itu. Mereka bersikap dumawah. Dumawah itu istilahnya kata orang itu namanya kesombongan, takabur, dumawah. Jadi merasa dirinya yang paling bagus. Itu dumawah. Merasa dirinya itu keturunannya nabi-nabi, dumawah. Ya. Dan mereka rupanya kesombongan itu karena mereka rupanya masih mempunyai kepercayaan bahwa Bani Israel, Bani Israel, mereka lah yang paling tinggi derajatnya. Yang paling suci dan mulia menurut mereka, ngoten Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ngoten. Wa ahibba'u, dan kekasih-kekasihnya. Mereka mengklaim bahwa dirinya tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama hanya beberapa hari saja. Masya Allah, ngaten ini. Ini anunya, apa semboyannya orang Yahudi ini kok? Dumawah. Ya. Sedang orang-orang selain dari terah mereka, ya, termasuk terah orang-orang Arab kayak Nabi Muhammad itu, ya, orang-orang Muslim yang beriman kepada Allah itu, di mata mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bermental budak, hina dan lemah. Begitu menurut kesombongannya dia. Dan ini Bapak Ibu, ya, dilanjutkan kisah ini. Allah rupanya menjelaskan kisahnya dalam Al-Quran. Mari sekarang kita telusuri. Pak Jandi, saya ingin membacakan
Itu tadi rupanya di awal sudah saya bacakan Pak ayat ini, yaitu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 Pak, ayat yang ke-163. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syur'a Yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Enggak, Pak Jandi. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaten nggih. Itu tadi kronologinya kan sudah saya bacakan, sudah saya terangkan Bapak Ibu nggih. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah itu menyuruh kepada Nabi Muhammad, ya. Jika mereka menganggap bahwa dirinya, maksudnya orang-orang Yahudi itu sok suci, sok mulia itu, menganggap anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada mereka tentang kisah, ya, nenek moyang mereka, ya, yang dikutuk oleh Allah menjadi babi dan kera itu. Jadi artinya begini Bapak Ibu, karena mereka itu sombong, lalu kemudian Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk menanyakan itu loh, nenek moyangmu itu, ya, itu dulu pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi itu. Karena apa? Karena mereka nenek moyangmu itu melanggar ikrar dan perjanjiannya yang telah mereka buat. Begitu Bapak Ibu yang dimaksud. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, agar orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tadi loh Bapak Ibu, ya, yang namanya Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ya, kemudian juga ada lagi yang namanya itu tadi Bani Nadir itu, ya, tadi sudah saya sampaikan. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menanyakan kepada mereka, ya, nenek moyangnya itu pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi itu adalah termasuk hina. Kan, tetapi biar mereka tuh tidak sombong gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut para ulama tafsir, ya, kasus, ya, bahwa umat-umat Yahudi yang melanggar pada hari Sabtu yang dikutuk oleh Allah itu posisinya menurut ulama tafsir itu ada di sebuah desa Bapak Ibu. Desa itu, ya, tempatnya itu ada di tepi laut, ya, yang ada di bantaran tepi laut maksudnya. Dan di situ menurut ulama tafsir posisinya tepatnya adalah ada di tepi laut antara Mesir dan Khotim, yaitu suatu desa yang namanya Ailah. Nah, jadi di situ tuh ada desa namanya Ailah. Dan desa ini posisinya ada di tepi laut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, ya, ada seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Ishaq, itu ahli sejarah, meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Daud Ibnu Abu Khudori dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas itu pernah mengatakan,
Sesungguhnya sebenarnya hari yang difardukan oleh Allah kepada kaum Bani Israel pada mulanya adalah sama dengan hari yang difardukan oleh Allah kepada kalian ini. Ya. Hari yang difardukan untuk kalian ini kan hari Jumat, Bapak Ibu. Yang dimuliakan Allah, ya kan? Ya, karena apa? Hari Jumat itu adalah hari ya yang rajanya semua hari. Jadi Nabi Muhammad juga pernah bersabda, ya, ketahuilah bahwa hari Jumat itu rajanya semua hari, Sayyidul Ayam. Dan hari yang paling agung di mata Allah. Hari Jumat lebih agung daripada hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada lagi Bapak Ibu di dalam satu hadis yang saya petik gitu. Khairu yaumi tola'at alaihi samsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang disinari cahaya matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, kata Rasulullah, Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga. Pada hari itu pula, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan kemudian di sini, ada di penghujung hadis ini, ngeten. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wah, ngoten kan? Sebenarnya hari yang dimuliakan Allah itu hari Jumat. Dan orang-orang Yahudi itu sebenarnya disuruh oleh Allah untuk menghormati hari Jumat itu. Begitu Bapak Ibu. Akan tetapi ternyata ya, kaum Bani Israel atau Yahudi itu tidak mau menjadikan hari Jumat ini sebagai hari yang agung dan mulia itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini termasuk juga kedurhakaan. Ya? Jadi sebenarnya Allah menyuruh menghormati hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang agung. Rajanya hari. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak mau Bapak Ibu menjadikan hari Jumat itu sebagai hari yang mulia itu. Lalu mereka mengganti Bapak Ibu. Diganti-ganti dewe. Maksudnya begitu. Menjadi hari Sabtu. Dan itu adalah kerugian bagi mereka sendiri. Kenapa demikian? Mereka punya alasan. Ini alasannya yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Ya, kenapa mereka mengambil hari Sabtu sebagai hari yang agung dan mulia di kalangan mereka? Karena Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu selama 6 hari. Dimulai hari Ahad. Nah, kemudian hari Ahad 1. Kan 6 hari Bapak Ibu. Kemudian 2 hari Senin. Kemudian 3 hari Selasa. Nah, yang kemudian yang keempat hari Rabu. Kemudian hari yang kelima adalah hari Jumat. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu hari 6 hari. Allah menciptakan lengkap langit dan bumi beserta isinya itu. Ngoten. Ini nuwun sewu, ini saya ingin membacakan Bapak Ibu. Mari sekarang kita bersami. Ada suatu ayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Surat yang ke-7 Pak Jandi, ayat yang ke-54. Ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In bakum samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila النهار يطلبه حثيثا
wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu tabarakallahu rabbul alamin. Monggo Pak Jandi. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngeten. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu, ya, itu sudah dianugerahi Allah bahwa hari Jumat itu hari yang harus diagungkan. Tapi mereka rupanya mengganti, Bapak Ibu. Hari Jumat itu diganti hari Sabtu. Ngeten. Apa alasannya? Menurut pendapat akal-akalan mereka, di hari Sabtu itu Allah jadi hari cuti. Jadi cutinya Allah. Mereka kan karepe dhewe. Allah istirahat katanya. Karena Allah itu lelah setelah menciptakan langit dan bumi itu. Maka hari cutinya Allah itulah yang dijadikan hari cuti mereka. Masya Allah. Bapak Ibu, ini dijelaskan ya Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah itu membantah dengan keras ya pendapat akal-akalan mereka itu. Monggo, ini mari kita telusuri dulu. Okay? Jadi mereka sudah berani-beraninya mengganti yang telah Allah berikan rahmat pada hari Jumat, tapi mereka ganti dengan hari Sabtu. Ngerti Bapak Ibu? Monggo kita buka Pak Jandi pada surat 50 Pak. Surat Qaf ayat yang ke-38. Ngerti? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Masya Allah. Silakan Pak Ji. Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Sekedar Pak Ji, ayat 38 Pak Ji. Ayat 38 Pak Andi. 38. Surat 52. Surat 50 Pak Ji. Oh, ngapunten. Lho, mboten apa-apa Pak. Nggih. Nggih. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Lah, menurut orang Yahudi, katanya hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Allah istirahat. Nanti loh maksudnya. Karena menurut mereka Allah itu lelah letih. Habis menciptakan langit dan bumi. Nanti loh. Lalu kemudian Allah itu membantah Bapak Ibu. Ya, dengan ayat ini. Jadi ayat ini bantahan Allah yaitu bantahan yang sangat keras bahwa Allah tidak merasa letih dan lelah seperti apa yang mereka tuduhkan itu. Maka disebutkan ketika mereka memilih hari Sabtu sebagai hari yang diagungkan dan dimuliakan, maka akhirnya Allah menetapkan Bapak Ibu karena itu pilihan mereka. Ya, sehingga Allah menetapkan hari Sabtu itu adalah hari yang disyariatkan kepada Bani Israel untuk beribadah. Jadi kalau orang Muslim kan hari Jumat. Nah, kalau orang Yahudi itu hari Sabtu. Lah asalnya Allah itu memang menyuruh hari Jumat, tetapi mereka ganti-ganti sendiri. Ya, alasannya katanya Allah itu lelah, letih setelah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu. Hak karepe dhewe ngoten.
Lah, tetapi Bapak Ibu, akhirnya Allah menetapkan hari Sabtu itu ya untuk hari besar mereka. Ya, bahwa hari Sabtu adalah hari yang disyariatkan kepada Bani Israel itu untuk beribadah. Jadi jadinya tidak hari Jumat. Wah, ini kan Allah itu maha Bapak Ibu ya maha pengasih gitu ya. Jadi kalau mereka itu misalnya tidak mau menerima hari Jumat itu sebagai hari yang dimuliakan, akhirnya kemudian mereka mengganti hari Sabtu itu, lalu Allah turuti gitu. Masya Allah. Setiap Allah gitu. Oleh karena itu, Allah melarang orang-orang Yahudi itu untuk bekerja ya pada hari Sabtu itu. Jadi mereka rupanya disetop oleh Allah. Tidak boleh menangkap ikan, tidak boleh menuju ke ladang, tidak boleh ke laut. Pokoknya hari Sabtu itu adalah hari yang dikhususkan bagi mereka untuk ibadah kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngoten nggih, maksudipun ngoten, ini kronologinya ngoten. Karena desa Ailah tadi sudah saya sampaikan. Ya, desa Ailah itu posisinya letaknya di bantaran pinggir pantai laut. Bapak Ibu, maka hampir seluruh penduduknya adalah para nelayan. Hampir, ya. Yang sehari-harinya mereka itu bermata pencaharian menangkap ikan-ikan dari laut itu. Menurut kebanyakan ulama tafsir, Bapak Ibu, ya, bahwa peristiwa ini tepatnya terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi bukan pada zaman Nabi Musa, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Nabi Daud ini pernah mengucapkan dengan kata-kata, ya, akhirnya kemudian mereka itu jadi terlaknat itu. Karena rupanya Nabi Daud melihat perilaku mereka yang dia sendiri ikrar menjanjikan bahwa ketika dikasih Allah hari Jumat dia tidak mau, lalu kemudian mereka itu menginginkan hari Sabtu, ternyata sudah dituruti Allah hari Sabtu, mereka rupanya ingkar, tidak mau taat kepada Allah itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi, nuwun sewu, saya klarifikasi di dalam buku-buku tafsir, bahwa kan ada, ya, itu seluruhnya memang kebanyakan mayoritas ulama tafsir itu adalah pada waktu zaman Nabi Daud, bukan pada waktu zamannya Nabi Musa, Bapak Ibu. Tapi zamannya Nabi Daud alaihissalam. Dan yang dulu sudah pernah saya sampaikan, kalau Nabi Daud itu ada di samping beliau itu seorang Nabi dan Rasul, Nabi Daud adalah seorang raja, ya, Bani Israel, Bapak Ibu, pada waktu itu. Yang telah mengalahkan Jalut, ya. Nah, lalu kemudian panglima perangnya itu dulu Tolut, itu sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi ini nyambung, itu ya. Bapak Ibu, di dalam ajaran mereka, Allah hanya memperbolehkan menangkap ikan itu selain hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari yang diwajibkan untuk diagungkan oleh orang Yahudi. Bagaimana? Akan tetapi, ini aneh, kejadian yang sangat aneh menurut ayat yang dibaca sama Pak Andi tadi terjemahnya. Justru pada hari Sabtu, ikan-ikan itu dalam laut itu tampak sangat banyak Bapak Ibu. Jadi ini dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Sampai-sampai ikan-ikan itu terapung-apung di permukaan air laut. Jadi nuwun sewu, cekak cukup ngeten, nek dino Sabtu, itu ikannya itu munggut. Kata orang Jawa munggut itu ya terapung-apung di permukaan air. Iku nek dino Sabtu. Padahal hari Sabtu itu kan hari ibadah mereka. Lah, ternyata Bapak Ibu, aneh. Kalau selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak tampak sama sekali. Ini memang kejadian yang sangat aneh. Jadi kejadian ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran yang saya baca tadi. Ya, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang kota yang terletak di dekat laut tadi Bapak Ibu. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari bukan Sabtu, aneh, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka sama sekali. Begitu, demikianlah kami mencoba mereka. Kami uji mereka
disebabkan karena mereka berlaku fasik. Oleh karena itu dalam ayat ini, ayat 163 surat Al-A'raf ini, itu memberitahukan cobaan dan ujian terhadap mereka dengan memunculkan ikan-ikan itu bagi mereka sampai terapung-apung di permukaan air pada hari mereka dilarang menangkap ikan itu, yaitu hari Sabtu. Kemudian kami lenyapkan ikan-ikan itu, kata Allah, dari mereka pada hari-hari lainnya yang membolehkan mereka melakukannya untuk menangkap ikan itu. Jadi ketika dia itu lainnya hari Sabtu, ikan itu nggak ada sama sekali. Masya Allah. Gusti Allah nggih. Nonton Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu uji mereka. Ini di sini, demikianlah kami mencoba, maksudnya menguji mereka. Karena apa? Disebabkan mereka berlaku fasik. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini sedikit bisa memberikan pelajaran kepada kita. Bapak Ibu. Hendaknya lah kita tidak menentang kebenaran yang datang dari Allah. Jadi hendaknya lah kita jadi orang yang menerima saja apa yang telah ditentukan Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Bahwa itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Jadi kita itu disuruh jadi orang yang tidak menentang Tuhan. Dengan hormat Bapak Ibu. Permisi. Banyak kalangan manusia ini yang membantah ketentuan Tuhan. Bahkan mereka melawan dengan pola pikir mereka. Jadi ketentuan Tuhan itu Bapak Ibu, dibantah dengan pola pikir. Mbak nuwun sewu saja. Permisi nggih. Permisi, ini saya contohkan. Kalau Allah telah menentukan bahwa kalau ada orang, misalnya Bapak Ibu mencuri, itu harus dipotong tangannya. Kalau pencuriannya itu sudah memenuhi persyaratan dan dia berdasarkan penelitian penyelidikan, itu sudah positif dia mencuri, maka dipotong tangannya. Kalau ada orang membunuh, kalau dia ketahuan membunuh, dia sudah dibuktikan dia betul-betul positif membunuh, maka harus dipenggal kepalanya, dihukum kisos. Kan? Ini ketentuan Tuhan ini. Dicambuk 100 kali. Itu apabila yang berzina itu adalah laki-laki perempuan yang masih perawan dan jejaka. Apabila mereka misalnya nuwun sewu Bapak Ibu berjudi, maka dia dicambuk. Apabila menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, maka dia dicambuk 80 kali. Dan masih banyak lagi, itu hukum Allah. Hukum Allah. Kalau itu diterapkan, maka pasti negaranya akan jadi negara yang gemari palo jinawi. Negara yang aman, makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi nuwun sewu, yang ada di Qatar ini, insya Allah negara yang luar biasa. Wah, sudah nggak ada negara di dunia yang modelnya kayak Qatar itu. Insya Allah. Itu termasuk juga salah satu di antaranya percontohan. Pada waktu zaman yang kemarin saya terangkan, waktu zaman ini Ratu Sabak, itu negaranya itu gemah ripah lojinawi. Kenapa Bapak Ibu? Rakyatnya itu takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akan tetapi bagaimana hukum itu diganti dengan cuma hanya pola pikir manusia. Nuwun sewu, mimpi di siang bolong kalau ingin menjadikan negara itu jadi negara yang aman gemari palo jinawi. Mimpi di siang bolong. Pasti tidak akan bisa, sampai kiamat tidak akan bisa. Nuwun sewu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu namanya sudah mengganti hukum Allah, itu diganti dengan hukum pola pikir. Berarti sama dengan hukum Allah itu dibantah, diganti dengan hukum pola pikir. Maka selamanya tidak akan jadi bahagia hidup di dunia ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Allah telah menentukan hari Jumat. Ganti dengan hari Sabtu.
Sudah disetujui Allah hari Sabtu. Dituruti Allah Sabtu. Akhirnya mereka rupanya durhaka pada hari Sabtu itu. Dia rupanya Bapak Ibu diuji oleh Allah pada saat dia menangkap ikan itu. Lalu dia tidak mendapatkan sama sekali. Kalau lainnya hari-hari Sabtu. Ternyata di hari Sabtu itu adalah hari di mana ikan itu rupanya sampai terapung-apung di permukaan air laut. Itu ujian dari Allah akibat daripada kefasikan mereka. Bapak Ibu, intinya begini. Orang itu, kalau hidupnya di dunia fasik, munafik, kafir, musyrik, itu pasti Allah akan menimpakan azab. Pasti. Karena akibat daripada perbuatan manusia. Banyak rupanya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini karena olah tangan manusia itu. Itu karena memang manusia berbuat fasik kepada Allah. Ini salah satu yang bisa kita ambil intisarinya Bapak Ibu. Ini public figure, percontohan yang terbaik yang sudah diabadikan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu pasti benar. Quran itu pasti benar. Kalau pola pikir itu belum tentu benar. Bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau sudah Quran Bapak Ibu, Al-Haq itu adalah kebenaran yang pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, ambil Al-Quran ini sebagai pedoman hidup panjenengan. Dan apabila panjenengan telah mengambil isi Al-Quran ini dan panjenengan bisa mewujudkan dalam hidup dan kehidupan panjenengan, maka pasti panjenengan akan selamat dunia sampai akhirat. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menguji itu. Akhirnya kemudian bagaimana? Mereka rupanya tidak kuat menahan karena banyaknya ikan-ikan dalam hari Sabtu itu. Maka mereka menggunakan Bapak Ibu, taktik yang namanya taktik penipuan. Yang namanya helah. Helah itu taktik penipuan. Apa maksudnya begini? Allah melarang kalau hari Sabtu tiba menangkap ikan atau bekerja sampai sibuk ya Bapak Ibu ya. Lalu mereka itu rupanya menghela. Artinya tipu daya. Jadi ngeten. Hari-hari ya, selain hari Sabtu, dia itu memasang rupanya perangkap-perangkap ikan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu memasang perangkap-perangkap ikan itu selain dari Sabtu, Bapak Ibu. Ketika air laut surut, itu dia rupanya membuat sumur-sumur atau ini Pak, istilahnya gitu, itu kali-kali yang menuju ke rumahnya. Ngoten Pak. Sehingga ketika air itu rob, panjenengan pirsa air rob ya. Air itu kalau sudah naik, lalu kemudian ikan-ikan itu sudah masuk ke perangkap-perangkap itu, ke sumur-sumur itu, ke lubang-lubang itu. Bahkan sudah banyak yang kena jala dan jaring. Tetapi, itu akal-akalan mereka. Ketika hari Sabtu, pas waktu ibadah itu, dia tidak ngambil ikan itu. Jadi diakali, gak diambil Pak ikannya. Tetapi malam harinya, maksudnya malam Ahadnya, diam-diam pada waktu malam Sabtu itu, maksudnya malam Ahad, dia ngambil ikan itu. Jadi ini namanya helah. Helah itu tipu daya. Yang sebenarnya mereka itu masih meyakini hari Sabtu itu adalah hari yang dikeramatkan oleh mereka untuk ibadah kepada Allah. Akan tetapi mereka ngakali itu, dia rupanya memasang perangkap-perangkap ikan itu pada selain hari Sabtu. Ketika hari Sabtu, malamnya dia rupanya diam-diam mengambil ikan itu. Jadi malam Ahad gitu Bapak Ibu. Ya Allah. Itu namanya istilahnya helah. Ngoten Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, ngoten ya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Seiring perjalanan waktu, helah atau tipu daya ini asalnya belum diketahui oleh banyak kaum mereka. Akhirnya orang yang telah berhasil mendapatkan keuntungan banyak ikan ini, Bapak Ibu, mereka bercerita kepada tetangganya. Getok tular istilahnya kata orang Jawa. Maka tetangganya jadi ikut-ikutan Bapak Ibu, menggunakan cara helah atau tipu daya seperti ini. Begitu seterusnya. Setelah kaum mereka banyak yang mengetahuinya, maka akhirnya hampir semua dari kalangan mereka itu mengikuti cara itu tadi. Masya Allah.
maka jadilah mereka itu terang-terangan Bapak Ibu melanggar ikrar dan perjanjiannya, sehingga mereka sudah tidak mengindahkan lagi keagungan hari Sabtu itu. Bahkan mereka sampai tidak melaksanakan ibadah Bapak Ibu ya pada hari Sabtu itu. Karena mereka rupanya sibuk mencari sesuap nasi, sibuk mencari penghidupan, sibuk menangkap ikan itu Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah bahkan menurut ulama tafsir, jumlah mereka itu semakin banyak sehingga mencapai 70.000 orang ada di kampung Aila itu. Lah, Bapak Ibu, kejadian ini terjadi, lalu kemudian ya orang-orang Yahudi itu, Bani Israel tadi itu rupanya pecah menjadi 3 kelompok. Karena melihat kejadian ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah golongan kaum yang melanggar ikrar dan perjanjian mereka itu. Ini kan kelompok pertama. Sehingga mereka sudah tidak ibadah pada hari itu. Mereka meninggalkan ibadah pada hari Sabtu itu. Padahal mereka rupanya, ya kakek neneknya itu sudah minta agar supaya hari Sabtu itu dijadikan hari yang agung. Jadi ini termasuk kelompok yang pertama itu. Kelompok yang memang melanggar perjanjian itu. Sedangkan kelompok yang kedua, Bapak Ibu ngeten, yaitu golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengingatkan kepada mereka, ya, wahai kaumku, janganlah engkau menangkap ikan pada hari Sabtu, karena akan mengundang azab Allah. Begitu menurut mereka. Ini kelompok yang kedua. Mereka ini selalu mengingatkan terus agar jangan menangkap ikan pada hari Sabtu itu, karena azab Allah pasti akan diturunkan. Bapak Ibu, ini kelompok kedua. Dan jumlah mereka menurut ulama tafsir, Bapak Ibu, itu hanya 12.000 saja. Sedang yang ketiga, kelompok ketiga, ini orang yang mendiamkan perbuatan mereka. Bahkan golongan ini justru menyalahkan golongan yang melarang orang-orang yang menangkap ikan itu pada hari Sabtu. Jadi ngeten, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu justru malah diledek sama kelompok ketiga ini. Jarno, kenapa kamu pusing mikir? Kan nanti Allah akan menurunkan azab nanti, biarkan aja lah. Oh, ngono ini. Jadi ini nuwun sewu, di masyarakat itu kadangkala yang memang ada 3 model manusia ini, Pak. Ada orang yang memang berbuat mesum, berbuat durhaka, melanggar larangan Allah, ya. Tapi yang kedua ini diam aja, sudah nggak mengingatkan. Sedang ada yang satu ini amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk kita ini termasuk insya Allah masuk dalam kategori kelompok yang kedua, Bapak Ibu ya, yang selalu apabila melihat kemungkaran kita berusaha untuk ngerubah dengan kekuasaan atau tangan kita. Apabila kita tidak mampu, maka dengan ucapan kita sekurang-kurangnya kita menyampaikan untuk mengingatkan. Tetapi apabila kita juga masih belum mampu untuk menyampaikan dengan kata-kata, maka Bapak Ibu, hendaknya kita juga tidak setuju dengan perbuatan itu. Begitu. Man ra'a mungkaron, ya man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah fahuwa adhaful iman. Orang yang diem saja itu tadi, itu termasuk kelompok orang-orang yang imannya lemah menurut pandangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu tetap berlanjut Pak. Ya, akhirnya orang-orang yang soleh tadi, yang taat kepada Allah itu tadi, nuwun sewu, itu adalah orang yang rupanya sudah tidak mampu lagi untuk membendung mereka. Akhirnya Bapak Ibu, kelompok orang-orang yang soleh ini akhirnya membuat rupanya pagar Bapak Ibu. Jadi membuat pagar, Masya Allah. Mari sekarang itu kita telusuri surat yang ke-7 Pak Jandi, ayat yang ke-164. Saya bacakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida.
qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Surat 7 Pak Ji, ayat yang ke-100. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhan dan agar mereka bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, hendaknya kita itu tidak diem. Ya, hendaknya kita itu juga bekerja sama. Artinya tidak sendirian Bapak Ibu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau memang panjenengan itu betul